Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran ingin bernegosiasi. Washington sedang siap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Trump sebelumnya mengecam akan menyerang Iran atas tindakan keras berdarah yang menargetkan para demonstran. With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it yesterday. Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes, Negotiate what? we may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengklaim ada bukti jelas yang menghubungkan tindak kekerasan selama unjuk rasa di Teheran dengan Badan Intelijen Israel, Mossad. Hal serupa juga dipaparkan mantan Direktur CIA, Mike Pompeo, yang menyatakan agen-agen Mossad berkeliaran di jalanan Iran. هدف این بود که تعداد کشته‌ها در صحنه تظاهرات افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر مردم کشته بشن ما میاییم و دخالت میکنیم که خود این حرف یک دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگه هست. صداهای ضبط شده ای داریم از پیام‌هایی که از خارج از کشور برای این عوامل تروریستی آمده بود که شما در بین تظاهر کنندگان شلیک بکنید. اگر پلیس رو تونستید بزنید پلیس رو بزنید، اگر نشد همون مردم عادی رو بزنید، اگر نشد همون دختری همون پسری که جلوی شما قرار داره همون رو بزنید. Aksi protes di Iran telah menyebar ke 185 kota dan 31 provinsi. Warga Iran di seluruh dunia juga berdemonstrasi untuk menunjukkan dukungan mereka. Pihak berwenang di Teheran dilaporkan memutus akses internet dan menahan 4.000 orang lebih. Gelombang protes dimulai pada akhir Desember di Teheran dipicu oleh memburuknya situasi ekonomi dan jatuhnya nilai mata uang nasional. Dan pemirsa, untuk membahas kondisi terkini di Iran serta bagaimana penanganan WNI di sana, kita sudah terhubung dengan Jubir Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulahela. Ya, Pak Nabil, bagaimana kemudian laporan terbaru dari KBRI Teheran mengenai situasi keamanan di kota-kota besar seperti Teheran, Qom, dan Isfahan per hari ini? Baik, terima kasih Mas Fajar. Memang sejak mulai bergulirnya demonstrasi di Iran sejak 28 Desember lalu, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Teheran telah mengikuti dari dekat kondisi di sana dan terus memantau kondisi para WNI terutama di kota-kota yang menjadi simpul domisili students kita yang berada di sana. Dan hingga hari ini dilaporkan belum ada korban atau apapun yang menimpa WNI dan kita tetap memantau kondisi mereka. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat dari database Kementerian Luar Negeri sendiri, Pak Nabil, sebetulnya berapa banyak jumlah pasti WNI kita di Iran saat ini dan apakah kemudian Kemenlu sudah berhasil mengontak semua WNI secara personal? Baik, memang kalau dilihat dari jumlah, sebagian besar demografinya adalah students, kurang lebih 258, dan mereka itu tersebar di beberapa kota, khususnya di yang terbesar itu di kota Qom. Mengenai komunikasi dengan WNI kita di sana, himbauan dilakukan sejak sebelum adanya pemutusan internet dan komunikasi. KBRI telah melakukan pertemuan dengan WNI, termasuk memanfaatkan pertemuan-pertemuan seperti acara sholat Jumat untuk menyampaikan apabila ada kondisi-kondisi yang memerlukan urgensi untuk bisa menghubungi hotline KBRI, posko KBRI yang buka 24 jam. Selain itu juga agar para WNI di sana saling mengamati, menjaga sama WNI untuk bisa saling memberikan informasi di tengah kondisi yang ada. Dan memang sejak adanya pembatasan internet, komunikasi, untuk komunikasi dengan warga di sana itu dilakukan secara tadi, jadi dengan menggunakan juga networking antara semua warga.
Oke, baik. Jadi memang kurang lebih tadi di angka 200-an begitu ya, mayoritas adalah Ya. students ataupun pelajar. Nah, melihat mayoritas WNI adalah mahasiswa di KOM begitu ya salah satunya. Apakah kemudian aktivitas akademik mereka terganggu Pak Nabil atau justru sudah ada imbauan khusus dari universitas tempat? Kalau mengenai himbauan pada mereka sebagai mahasiswa, kami belum menerima informasi tersebut. Tapi yang jelas kita dari Kementerian Luar Negeri, dari KBRI Tehran sudah memberikan himbauan kepada mahasiswa untuk menghindari lokasi-lokasi yang merupakan kerumunan massa, menjaga komunikasi tetap dengan KBRI, dan juga pada WNI yang mungkin memiliki rencana untuk melakukan kunjungan ke Iran untuk bisa menunda perjalanannya hingga situasinya lebih kondusif. Selain itu kita juga membuka hotline untuk darurat yang bisa dihubungi setiap saat. Baik, tentu sudah ada saluran-saluran yang bisa digunakan begitu ya untuk WNI di sana terutama. Lantas kita kan tahu Pak Nabil ya bahwa demonstrasi ini berjalan cukup masif dan muncul juga laporan bahwa demonstrasi telah memakan korban jiwa. Apakah kemudian ada laporan WNI yang terdampak dari aksi ini baik secara fisik maupun hukum misalnya yang terjebak di kerumunan misalnya di kota-kota tertentu? Ya, mayoritas dari WNI kita yang tadi saya sampaikan student itu ada di kota-kota yang kondisinya relatif cukup aman, sehingga sejauh ini alhamdulillah belum ada laporan ya mengenai WNI yang menjadi korban. Oke, jadi memang masih cukup kondusif begitu ya di kota-kota ataupun titik-titik tertentu di mana Betul. tadi mahasiswa ataupun para pelajar di Indonesia berada saat ini di Iran. Lantas kalau Ya. kita lihat tadi ada pemutusan jaringan internet ataupun blackout di Iran sejak beberapa hari lalu. Bagaimana kemudian akhirnya KBRI Teheran menjaga komunikasi tetap stabil dengan para WNI di sana, Pak Nabil? Ya, tadi seperti saya sempat sampaikan bahwa komunikasi ini dilakukan jauh sebelum kondisi pemutusan internet, sehingga informasi mengenai hotline, mengenai warga negara yang berada di sana itu sudah saling menginfokan, dimintakan untuk mereka saling menjaga memberi informasi sesama WNI di sana melalui network masing-masing, sehingga itu upaya yang dilakukan sambil kita juga tetap melihat berbagai kesempatan apabila ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh KBRI untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai kondisi yang misalnya apabila ada evakuasi dan sebagainya bisa dilakukan seperti itu. Oke, dengan perkembangan yang ada, sebetulnya apakah kemudian Kemlu sudah menetapkan titik-titik aman atau shelter bagi WNI jika situasi di pemukiman mereka mungkin mendadak tidak kondusif, Pak Nabil? Betul, jadi untuk rencana evakuasi seperti itu planningnya sudah dibuat, namun berdasarkan asesmen dari kondisi saat ini dipertimbangkan bahwa belum diperlukan adanya evakuasi. Namun ya KBRI dan di sana juga sama dengan korps diplomatik lain di kedutaan-kedutaan lain di Teheran juga mengadakan komunikasi dan melakukan asesmen juga mengenai urgensi kondisi yang ada di sana. Jadi bukan hanya Indonesia sendiri tapi juga dengan warga negara lain yang ada di Iran. Baik, tentu perintah evakuasi ataupun asesmen tadi yang disebutkan masih belum diperlukan begitu ya untuk evakuasi WNI di sana. Betul. Lantas adakah kemudian parameter atau garis merah seperti apa yang akan mengubah keputusan tersebut menjadi perintah evakuasi wajib, Pak Nabil? Itu kita amati terus berbagai kondisinya. Tentu KBRI di sana sebagai penjuru yang berada di lapangan yang akan bisa menentukan, dan juga komunikasi dengan pemerintah aparat setempat itu juga menjadi satu pertimbangan, sehingga faktor-faktor tersebut dijadikan untuk bahan evaluasi kita mengenai kondisi yang diperlukan. Oke, tentu kondisi situasi yang terus berlangsung masih menjadi perhatian. Indikator-indikatornya tentu Kementerian Luar Negeri juga sudah memiliki begitu ya, apa saja yang memang harus dipenuhi. Lantas kemudian yang juga ingin kami ketahui adalah apakah kemudian Menteri Luar Negeri sendiri sudah berkomunikasi langsung dengan otoritas Iran untuk memastikan jaminan keamanan bagi WNI di sana, Pak Nabil? Ya, kalau Kementerian Luar Negeri tentu melakukan upaya-upaya tersebut, dan saat ini di KBRI tentu mengupayakan juga dengan aparat setempat di Iran, dan dari pihak pemerintah Iran juga terus melakukan komunikasi juga dengan KBRI dan korps diplomatik setempat mengenai kondisi-kondisi yang perlu diketahui bersama, dan tentu kami juga mengharapkan tentunya agar perlindungan bagi warga sipil termasuk warga negara asing tetap menjadi prioritas. Baik,
Kemudian juga kondisi yang kita tahu memicu aksi demonstrasi di sana adalah yang disebut ataupun narasi yang kita tahu adalah ekonomi, kemudian juga nilai tukar yang juga sempat mengalami anjlok begitu. Apakah kemudian ini turut berdampak kepada WNI kita di sana, Pak Nabil? Apakah kemudian akhirnya mahasiswa ataupun WNI yang berkegiatan di sana sudah mengalami kesulitan tertentu, baik logistik ataupun memang sudah ada dana darurat bagi WNI kita yang mungkin kesulitan mengakses perbankan atau membeli bahan pokok bahan di sana? Ya, berdasarkan laporan sekarang sih, kalau dari kondisi sanksi ya ekonomi, memang belum ada yang khusus mengenai hal tersebut. Tapi tentu dari adanya aksi demonstrasi ini yang memiliki dampak terhadap aktivitas secara umum, tentu ini juga berdampak pada kelangsungan kehidupan sehari-hari di sana. Dan sekiranya diperlukan suatu bantuan atau apapun yang diperlukan oleh WNI, KBRI di sana telah menyiapkan posko juga untuk membantu. Oke, jadi memang bisa langsung menghubungi KBRI di sana untuk kemudian jika ada bantuan yang diperlukan. Kemudian secara keseluruhan begitu, apa kemudian pesan resmi dari Kementerian Luar Negeri bagi keluarga WNI di tanah air, terutama Pak Nabil yang saat ini mungkin sedang memperhatikan berita yang berkembang dan juga cukup cemas melihat pemberitaan dari Teheran, terutama terkait kondisi keluarga atau kerabatnya di Iran saat ini? Yang dapat kami sampaikan pertama adalah bahwa pemerintah Kemlu melalui KBRI terus mengikuti kondisi WNI yang berada di sana. Dan kita melakukan upaya-upaya yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan informasi, memberikan informasi untuk memberikan bantuan kepada WNI yang berada di Iran apabila kondisi semakin memburuk ataupun diperlukan bantuan-bantuan menghadapi misalnya ada urgensi, kita menyediakan saluran-saluran komunikasi untuk bisa dihubungi seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah ada saluran yang disediakan, dipersilahkan begitu ya bagi kerabat Betul. ataupun keluarga WNI yang memang saat ini beraktivitas di Iran untuk bisa menghubungi, dan tentu Kementerian Luar Negeri selalu siap, selalu memantau, begitu pula KBRI di Teheran ataupun Iran begitu ya Pak Nabil. Pak Nabil, terima kasih banyak. Semoga perbincangan kita hari ini juga turut didengar oleh mahasiswa ataupun WNI yang berada di Iran maupun keluarga yang ada di tanah air. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Siang hari ini. Pak Nabil, sehat selalu.